Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay, senang banget bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Dan terima kasih untuk komen-komen yang luar biasa ya. Kalau kemarin aku ngebahas berbagai macam ekspresi daripada ya artis idola kamu yang luar biasa DM-in aku pagi, sore, siang, malam. Nah, di antara requestan tersebut ada nih requestan yang berkaitan Mbak, Kak, ayo dong bahas secara psikologis dong, hal-hal yang berbau-bau psikologis. Nah, aku memilih sesuatu hal yang berbau-bau psikologis ini kaitan sama bahagia. Karena banyak banget yang DM ke aku itu pencariannya adalah kok aku nggak bahagia kak dalam hidup, kok aku nggak bahagia, kok aku sedih, kok aku A, B, C, D, E, F, G. Oke, pembahasan kali ini berkaitan dengan rasa pencarian bahagia, tapi terkadang disalahversikan dalam perspektif pemikiran. Bersama saya ada sahabat saya, Michael Howard. Hai Mike. Halo Mbak Popi. Apa kabar? Sehat. Sehat. Sehat ya Mbak Popi ya? Sehat. Okay. Senang banget ngelihat beliau ini udah menjadi pembicara di mana-mana. Di sekolah-sekolah, di mana aja udah menjadi motivator ya? Inspirator lebih tepatnya. Ini kan salah satu inspirasinya Mbak Popi. Mana Mbak inspiration? Enggak, gini. Motivator adalah orang yang memberikan motivasi. Kalau inspirator, orang yang pernah berada di posisi tersebut kemudian menginspirasi untuk membuat orang lain terinspirasi. Nah, kayaknya kamu lebih tepatnya adalah inspirator. Inspirator. Yes. Nah, setuju. Bicara mengenai inspirator, tadi kan pasti punya pengalaman yang mungkin pernah berada di titik nol hingga akhirnya mengambil sebuah keputusan, hingga akhirnya berprogres dan mengubah dirinya. Pengalaman yang berada di titik nol, yang benar-benar nol banget, kemudian pahitnya dialami, sedih dan berbagai macam, akhirnya menjadi sebagai pembelajaran, memori. Nah, dengan memori yang dimiliki oleh kamu di sini, saya pengen dong netizen saya nih yang jumlahnya lumayan banyak banget, dan ini para generasi-generasi yang luar biasa ya, semangatnya ya kan. Nah, berharap bisa mendapatkan inspirasi di sini. Gak perlu melalui proses tersebut. Dengan mendengar cerita ini, kamu mendapatkan sebuah edukasi yang mungkin kamu bisa mengambil maknanya atau poinnya yang baik. Oke. Bersama saya untuk mendiskusikan pengalaman yang luar biasa kamu tuh seperti apa sih? Silakan, Mike, ceritakan masa kecil kamu di mana dan kenapa kamu berada di Amerika. Jadi masa kecil saya boleh dikatakan itu ya gimana ya, kurang begitu bahagia. Pada umur 7 tahun saya ditaruh di asrama. Ya, saya yakin tidak ada seorang anak umur 7 tahun ingin ditaruh di asrama. Dan gimana ya rasanya Mbak Popi kalau kita harus ada di satu tempat yang kita tidak ingin berada. Pastikan. Kenapa taruh di asrama? Katanya nakal. Oke. Ya, orang tua ya selalu lihat saya lari sana sini, manjat pohon, petikin buah tetangga. Itu malah aktif malahan ya? Aktif ya. Ya kenakalan normal lah sebagai seorang yang berumur 7 tahun. Nah, dari situ saya dikirim ke asrama Batu Malang. Ya, dan di dalam situ saya merasa sedih. Saya merasa tertekan, tambah lagi saya banyak dibully oleh teman-teman yang senior. Jadi ya perasaan saya selama berada di dalam itu pokoknya sungguh dan sangat tidak mengenakan. Oke. Nah, terus dari situ karena dibully, kemudian merasa ditinggalkan gitu kan, merasa sedih gitu kan. Nah, ada tempat penyaluran nggak untuk cerita? Tidak ada, hanya bisa pendam dalam hati. Nah, efeknya makin nakal atau makin jadi pendiam? Karena pada saat itu saya masih terlalu kecil, lebih ke pendiam. Ya, ketika dalam asrama ya, karena kan yang ya teman-teman saya yang lain kan bandel semua nih. Jadi ya saya lebih menutup diri. Nah, akhirnya bisa berangkat ke Amerika? Umur 10. Umur 10. Berarti 10. Setelah di asrama sekitar 3 tahun. 3 tahun, itu berprogres nggak, lebih baik nggak di asrama atau makin tertutup ya? Lebih gimana ya? Lebih kayak saya seperti seorang yang ingin bebas. Saya seperti seorang yang ingin mengekspresikan diri. Ya, tidak mau dikekang. Ya. Itu sih. Nah, akhirnya pindah ke Amerika itu dibawa sama keluarga? Sama keluarga. Dan di Amerika, itu kan umur 10 ya, kami pindah ke situ. Sempat tinggal bersama dengan keluarga sekitar 2 tahunan. Berarti umur 12? 12-an, 13-an lah saya akhirnya dikirim ke
kota yang berbeda lagi, dititipkan di tempat teman mama. Itu pengaruh nggak pada saat awal-awal dipindahin? Pengaruhnya gimana nih? Pengaruh terhadap tumbuh kembang. Artinya tadinya yang tertutup, begitu dipindahin ke San Francisco, jadi liar. Kan aku bilang tadi aku seperti ingin bebas, ingin mengekspresikan diri. Jadi tambah liar aku. oh pada saat di San Francisco. Liar pertamanya apa? Liar pertamanya. Jadi kan sekolah ya. Dia itu kan masuk ke public school. Tapi nggak asrama kan? Bukan asrama. Oke. Ya, jadi di sekolah itu saya tuh seperti ya gimana ya? Bebas liar lah gitu loh. Jadi saya bergaul dengan siapa aja. Mana akhirnya banyak perkelahian terjadi. Berantem juga sama orang. Berantem bukan karena sebenarnya ingin berantem ya, karena lebih ke penerimaan mereka terhadap saya karena sebagai seorang yang baru datang dari Indonesia dengan stylenya yang berbeda. Ya mereka lihat saya mungkin ada siapa sih ini anak. Oke, songong lagi nih. Habis di situ ya. Akhirnya di defense, bela diri, diribut lah. Nah, akhirnya pindah lagi kota. Ya dipindahin lagi sama orang tua karena mereka khawatir lagi. Karena berantem tadi, akhirnya orang tua pusing nih. Ini anak berantem dulu, pindah lagi. Pindahin ke Denver, Colorado. Oke, berapa lama? Di situ hampir 2-3 tahunan. Dan disitulah saya pokoknya lebih liar lagi, lebih nggak. Nah, apa yang kenakalan pertamanya apa? Setelah kenakalan yang berantem tadi apa? Narkoba. Karena di Amerika gini loh. In every school, ya maybe 1 out of 10 kids itu mereka pegang narkoba dan konsumsi narkoba, terutama ganja. Akhirnya pertama kali menggunakan ganja itu dikasih teman atau apa? Teman sekolah. Jadi kalau lagi break ya, during recess gitu, kalau high school gitu kan kita bisa keluar, ada tamannya. Nah disitulah banyak yang make. Oh, jadi itu gurunya tahu nggak? Gurunya ya, saya rasa jangan juga, bilang gurunya ikutan makan juga. ya tentunya kan? masih ngumpet-ngumpetan juga, masih main kucing-kucingan, tapi bukan hal yang gimana gitu loh. Sudah seperti almost, karena ini Amerika. It's a free country. Kemudian itu udah mulai berkembang. Nah, terus apa lagi perkembangannya? Perkembangannya ya seperti tadi Mbak Popi bilang ya, itu kan perlu uang. Nah, semakin lama kita menggunakan, tentunya dosis kita semakin meningkat kan. Jadi ya gimana ya, sebagai seorang anak umur belasan tahun kan terbatas juga kalau masalah finansial. Disitulah saya akhirnya mengambil keputusan untuk jadi seorang bandar. Oke. Sebenarnya pada saat itu bukan karena saya ingin mendapatkan keuntungannya, tapi lebih ke more so I can keep on using. Oke. Nah, orang tua tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Orang tua nggak tahu apa karena nggak ngecek atau karena nggak. Karena kan saya tinggal sama teman mama, nggak satu kota, jauh. Oke. Ya mereka akhirnya tahu juga. Akhirnya menjadi bandar masih sekolahan. Bandar masih sekolahan. Abis itu lama-lama meluas. Tetap sekolahan. Tapi semakin populer aja. Semakin dikenal, semakin terkenal. Akhirnya ya yang datang ya nyari saya polisi. Oh, akhirnya suatu waktu polisi nyari nih. Iya. Nah, terus pas lagi dari polisi ketangkep? Enggak, karena ada teman saya yang kontak saya, yang laporin saya. Polisi sekarang lagi ada di locker lu, lagi buka locker, dan di situ saya tahu banyak sekali ganja, hampir ada 1 ons, cuman dalam yang udah udah diplastikin siap edar. Jadi ya repot nih kalau sampai ketangkep. Nah, karena jatuhnya bukan user, tapi as a dealer. Oke. Terus, dan itu sanksinya apa kalau di Amerika? Kalau misalkan sampai pada saat itu saya ketangkap, ya karena saya mungkin masih di bawah umur juga, jatuhnya ke minor ya, tetap mungkin hukuman akan kena juga. Saya nggak tahu karena pada saat itu saya tidak ketangkap. Nggak ketangkap tapi polisi nemuin di locker. Iya. Tapi akhirnya dicari. Saya dicari, saya kabur dulu, langsung kabur saya ke San Francisco. Oh, sendiri. Sendiri. Dan saya tinggal di jalanan hampir kurang lebih 1 bulan. Karena kan saya dalam tahap pencarian masih. Oh, dihubungin orang tua. Orang tua pasti dihubungin, dicari. Terus nyari, orang tua juga nyari. Orang tua saya kalau sama orang tua saya, ya mereka tahu saya dalam tahap pelarian, mereka tahu saya di mana, tapi kan ya orang tua kita nggak mungkin kasih tahu polisi dong. Okay. Dari San Francisco bergabung lagi di situ atau ketahuan polisi itu apa? Setelah 1 bulan itu saya kembali ke rumah, saya istirahat dulu, pulang ke Indonesia sekitar 6 bulan, baru balik lagi ke Amerika. Di Indonesia pakai lagi nggak narkoba? Pada saat itu di Indonesia tetap pakai. Pakainya putau. Lagi itu kenapa dosisnya bertambah akhirnya menuju ke putau? Alasannya? Itu kan emang narkoba emang seperti itu ya. Sekali kita pakai, pasti kita akan pakai terus. Dan lama-kelamaan kan untuk kita bisa ngejar high-nya itu, ya pasti ya akan nambah terus. Apa yang kamu dapetin pada saat kamu high? Depends. Kalau ganja bawaannya itu kayaknya happy aja.
Oke. Sebenarnya awal mula kenapa saya bisa pakai ganja untuk menghilangkan perasaan sedih saya itu loh. That point. Berarti sebenarnya akarnya adalah kamu ingin menghilangkan sedih, tapi bingung caranya. Akhirnya tawarkanlah solusi singkat dengan menggunakan ganja agar bisa bahagia. Yes. Gitu. Kemudian di Indonesia berganti mencari apa kalau di Indonesia? Karena pada saat itu teman-teman saya yang lagi ngetrennya itu putau dan teman-teman saya semua pakai putau. Ya sudah saya ngikut. Kalau putau itu jenis heroin, Bang. Ya. Orang katakan itu adalah surga. Oh, tadi levelnya bahagia, sekarang surga ya? Surga. Dari bahagia sekarang ada lagi nih tawaran yang lebih tinggi lagi. Surga itu pemahamannya apa? Lebih more than happiness or what? Kalau ganja kan kita masih bisa tertawa. Kalau putau enggak, happy-nya tuh lebih kayak dinikmati. Kayak dia kan downer tipenya ya. Jadi orang kalau udah pakai putau, kalau lagi pakai putau tuh udah bawaannya pinginnya udah kayak setengah tidur tapi dia nggak tidur. Lama-lama ya tidur juga. Oke. Jadi dalam posisi momen itu dia tuh seperti ada di surga. Kenapa begitu di Jakarta tidak berubah? Orang tua, keluarga lebih dekat atau seperti apa? Karena pada saat itu kan dalam saya ini masih ada satu sifat ya mencari. Kembali ke awal ketika saya ditaruh di asrama. Di situ saya merasa sedih, gitu loh. Saya merasa seperti anak yang terbuang. Di Amerika saya dikirim lagi ke kota yang berbeda, titipkan tempat teman mama. Jadi saya gimana ya, masa remaja saya tidak mendapatkan dari keluarga saya perhatian, kasih, time gitu loh. Jadi saya seperti ada sifat dalam diri saya itu mencari. Gitu. Jadi mencari, looking for happiness ya. Ya, sama family ya. Jadi berkaitan sama pencarian bahagia dalam keluarga. Kasih sayang, cinta. Semua ya. Nah, semua. Oke. Nah, kemudian dari situ berangkat lagi ke Amerika, belum juga memperbaiki komunikasi itu ya? Belum. Nah, apa yang terjadi habis itu? Udah mulai jadi bandar? Tetap saya di Amerika itu pas ketika saya kembali ke Amerika, di situ saya ya mulai bergaul sama teman-teman geng. Oke. Mencari keluarga. Motonya geng itu kan kalau di Amerika we are family. Oh. Jadi saya mencari kekeluargaan. Mencari keluarga. Ya. Jadi idenya awal atau niatnya awal itu mencari geng itu adalah supaya mendapatkan keluarga. Bergabung di gangster apa lagi itu tuh? Itu geng Asia. Oke. Campur juga ada orang hitamnya. Jadi mereka tuh gimana ya, saya merasa di geng itu ya seperti menemukan keluarga tapi feel-nya beda. Feelnya apa? Emang dalam perihal gini tuh, kami banyak menghabiskan waktu bersama. Ya seperti ya olahraga atau makan bersama, pergi ya kemana bersama gitu. Itu tidak tinggal sama keluarga? Oh, tinggalnya sama keluarga. Tinggal, ya, tapi berarti pergi pagi. pulang ini apa lagunya Armada dong, pergi pagi pulang pagi. jadi itu kan sekolah ya. Sekolah udah lupa tuh. Sekolah saya sih nggak gitu peduli. Ya pada saat itu I don't really care ya that much about school. Geng aktivitas tuh ngapain aja? Itu lebih ke berantem sih. Jadi kami punya musuh-musuh tertentu. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu gimana ya bisa ya hancurin musuh kita lah. Jadi bentuk hancurin musuhnya ngapain? Ya rumahnya kita hancurin, mobilnya kita hancurin, kita gebukin di tengah jalan. Jadi kita merancangkan hal-hal yang seperti itu tidak bermanfaat banget gitu loh. Jadi itu yang lebih kita pikirkan pada saat itu. Saya nggak mikirin ngedarin narkoba. Jadi ketika saya masuk di kuliah, college, nah. Tapi terima kuliah juga by the way ya. Sebenarnya berarti dia pinter banget gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau nggak pecah konsentrasi dia mungkin udah jadi segala macam lagi. Ngerti nggak sih? Ini udah ngaco-ngaco tadi pakai narkoba aja masih bisa accepted in one college. Iya. Saya sempat ya kuliah. Kuliah, oke. Tapi berjalan nggak kuliah itu? Kuliah saya berantakan juga sih, Mbak Putri. Nah, tuh. Karena narkobanya itu. Nah, itu lebih parah lagi pada saat kuliah? Pada saat kuliah, gimana ya? Karena kan lebih dewasa, kita juga pergaulannya sedikit berbeda sama high school. Jadi di situ saya lebih ke into money. Lebih ke uang. Nah, mulailah berbisnis di situ. Nah, itu ngedarinnya di mana aja lagi? Ngedarin narkobanya udah. Jadi saya ambil dari supplier. Ya, saya ketengin, awal mulanya saya ketengin, ya saya jual lah ke teman-teman. Kemudian pada saat ngejual narkoba kepada orang lain, ada nggak pemikiran bahwa ini orang akan rusak ke depannya? Ada nggak pemikiran kayak gitu? Iya, ada Mbak Upi. Ada. Sempat saya berpikir, gini loh,
Saya tahu nih narkoba menghancurkan. Ya. Ya. Tapi gini loh, saya punya pemikiran, saya kalau mereka tidak beli dari saya, pasti mereka akan beli dari orang lain. Jadi my prinsip gini, tidak boleh jual ke orang yang belum pernah pakai. Jadi ada nih yang baru nih, mau beli sama saya orang baru. Saya tanya dulu, kamu udah pernah pakai belum? Kalau dibilang belum, oh kamu beli aja sama yang lain. Nah itu makin narkoba akhirnya gangster jadi gengs itu sampai kapan tuh? Sampai usia berapa? Saya tidak pernah keluar dari geng. Oh, okay. Tidak pernah, sampai saat ini saya tidak pernah keluar. Masih. Cuman mereka memahami kalau saya ini ada di Indonesia saat ini karena kena deportasi. Jadi keluarga saya aman. Tuh, geng yang di Amerika kalau kamu nanti Amerika, dia nggak pernah keluar dari geng kamu ya. Ada bahasa translate di bawah ini ya. Gengnya itu namanya apa sih? Vigilante. Ya. Karena kalau sampai keluar Mbak Popi, ya kembali lagi risikonya ya ke keluarga juga bisa kena. Oh, iya. Tuh. Sebenarnya lebih ke pribadi sih, tapi karena saya ada di sini. Pada satu titik di mana kamu tidak menggunakan narkoba itu karena apa? Karena gini loh, alasan kenapa saya bisa sampai pakai narkoba awalnya karena dalam diri saya ada sifat mencari, yang mencari sesuatu yang bisa membuat diri saya feel better. Saya berusaha menemukan kebahagiaan di narkoba. Bukan hanya di narkoba sih, semuanya. Ya di geng, ya di aktivitas-aktivitas lainnya, tapi saya tidak menemukannya gitu. Jadi kamu punya harta, kamu punya narkoba, kamu punya uang, kamu punya teman pacar di mana-mana. Banyak ya gitu teman. Kan? Tapi kamu nggak bahagia. Tidak. Kenapa? Gimana ya? I don't know ya. Ini satu answer yang juga saya pada saat itu belum menemukannya. Saya baru mendapatkan jawabannya ketika saya ada di Indonesia. Oh, ya? Cinta, berbicara cinta, ini kembali ke cinta. Jadi saya gonta-ganti wanita, ya tidur kanan kiri. Saya kira itu bisa memberikan saya rasa cinta, menggantikan kasih ibu yang saya kurang begitu dapati dari kecil. Tapi saya tidak pernah menemukannya. Maka kamu punya banyak pacar perempuan itu karena sebenarnya kamu mencari cinta ya, kamu mencari kasih sayang. Iya. Sebenarnya kembali lagi ke kasih ibu. Kasih ibu. Yang dari kecil itu saya kurang begitu dapati. Dan ayah juga di situ ya. Itu kamu dideportasi karena apa? Penjara. Saya masuk penjara 3 kali. Yang terakhir 3 tahun. Itu kan kasusnya kekerasan. Karena narkoba. Jadi kamu itu masuk penjara karena kamu berantem tapi under the influence. Oh, oke. Ya, di bawah pengaruh narkoba. Tapi kenanya kekerasan. Habis itu masuk penjara karena tadi apa yang kamu lakukan sama orang? Kamu ngapain orang sampai kamu masuk penjara? Sebenarnya gini loh, banyak hal-hal yang saya lakukan ya yang tidak tertangkap, nusuk orang, ya pukulin orang. Berapa banyak kamu udah nusuk orang? Saya nusuk tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya 3 kali. Oke. Itu juga kembali lagi ke pas di geng itu berantem. Tapi saya tidak pernah bunuh orang, Mbak Popi. Alhamdulillah. Ya, nusuk tapi tidak pernah niat untuk membunuh. Ya untuk defense lah, untuk bela diri. Untuk saya sekedar pengakuan aja, penerimaan dari teman-teman lain. Oh, nih udah nusuk orang nih. Oh, jadi di geng itu kalau kamu berhasil nusuk orang, kamu diterima, dianggap lebih di respect lah, lebih lebih kayak mereka tuh lebih wow, you know what I mean? Okay. Gimana ya jadi? Nah 3 tahun kamu benar-benar udah kapok, lebih kapok atau kamu masih malah? 3 tahun situ kapoknya mungkin dalam perihal nggak mau berantem lagi ya, nggak mau terlibat lagi dalam ya bisnis narkoba. Okay. Tapi kalau dalam perihal minum atau mungkin main perempuan itu masih. Ya. Oke, nah kemudian setelah itu kamu dideportasi gimana tuh? Indonesia. Setelah dihukum itu? Ya, setelah saya menjalani hukuman, karena kan itu udah yang keberapa kali saya masuk penjara. Jadi ya mungkin Amerika pikir nih anak nggak insaf nih, nggak kapok-kapok. Nggak berguna sama negara Amerika. Ya, sama sekali tidak berguna, useless. Dipulangin lah akhirnya. Oke, maka kamu berangkat ke Indonesia, pulangin ke Indonesia. Nah, itu kamu dibilangin nggak boleh balik, never ever again. Seumur hidup. Oh my god. Ya. Not even cuman holiday? Gak bisa. Walaupun bahkan even ketika my mom or my parents passed, saya nggak bisa kembali. Jadi ya udah saya stuck aja di sini di Indonesia. Jadi pada saat kamu dideportasi itu terakhir kamu ketemu sama orang tua kamu? Sempat mereka kembali ke sini.
Oke. Waktu saya kena penyakit. Penyakit yang kamu alami itu membuat orang tua akhirnya balik. Ya. Nah, kamu sempat forgiveness nggak, Mama? Ya, jadi ini ya kenapa saya bisa menjadi ya saya yang sekarang ini, Michael Howard yang saat ini, ya karena saya sudah bereskan semua ya masa lalu saya. Sakit hati saya towards my parents, semuanya saya sudah bereskan itu ke Pak Upi. Jadi saya sudah ungkapkan ke mereka, saya itu benci sama kalian dari kecil, saya ditaruh di asrama. Jadi disitulah kami mulai terbuka satu sama lain, ya yang dimana akhirnya juga saya mendapat pengertian sendiri. Karena kan dulu ketika masih remaja pemikiran kita beda sama saat ini, ya ketika saya sudah sober lah istilahnya, lebih mengerti lah maksud dan tujuan mereka itu baik. Semua orang tua tujuannya pasti baik. Semua orang tua pasti baik ya, cuma mungkin tadi ya tekniknya, caranya yang mungkin itu benar. Kan nggak paham. Nah, udah berdamai sama orang tua. Sudah. Nah, pada saat udah berdamai orang tua, kamu merasakan apa tuh pada saat orang tua udah kamu udah marah, mengungkapkan kemarahan kamu, orang tua udah menerima kamu juga udah menerima mereka, apa yang kamu rasakan pada detik itu? Kayak ada sesuatu yang apa terbuka gitu loh. Kayak something just lifted dan akhirnya memang jalan terbuka. Di awal 2018 itu mulai ya saya dapat ya panggilan job, undangan dengan sendirinya ya kadang saya juga nggak mengerti ya Pak Upi ya, hal seperti ini. Whether you wanna believe it or not, ya before that 3 tahun pertama di Indonesia ini nothing happening for me. Saya ada juga ya kena sama orang, teman sendiri gitu loh. Terus semua yang saya lakukan tidak ada yang berhasil. Tapi ya pada saat itu ketika saya melakukan pemberesan itu, jalan terbuka dengan sendirinya dan itu tidak butuh waktu lama. Jadi kamu udah mengobati luka batin kamu ya? Ya. Nah, oke. Setelah mengobati luka batin kamu dan kamu membereskan hubungan dengan ayah dan ibu nih ya, maksudnya papa mama gitu udah beres nih, kemudian mereka balik ke Amerika. Mereka balik ke Amerika ya, cuma sebentar kok, cuma paling 3 minggu. Itu kamu bisa dapetin fulfill love. Kadang-kadang saya juga bertanya sama diri saya, kok kenapa ya sepanjang hidup saya nih sepertinya saya tuh kayak didestin nggak bersama dengan orang tua saya. Kadang saya bertanya sama Tuhan, pelajaran apa sih Tuhan yang ingin that you wanna show me gitu loh. Kok umur 7 tahun sih nggak, umur 13 ya remaja, nah sekarang di Indonesia juga saya nggak ada bersama dengan mereka. Dari gambaran ini apa yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda? Generasi muda ya, mencari ya. Ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali kalau di dalam diri kamu ada sifat mencari. Entah, I don't know what you're looking for. Mungkin bisa itu kasih, perhatian, apapun itu. Jika ada sifat dalam diri kamu mencari, cepat-cepat lakukan pemberesan. Itu penting sekali Pak Upi, karena kasihan kalau enggak ya orang itu dia akan mencari ya entah mungkin sampai umur 40. Saya bersyukur banget umur 37 baru saya stop looking, berarti wow 30 years man. Itu dan saya nyaris mati berapa kali. Sometimes endingnya itu ya kita don't know ya. Saya masih bisa ada sampai hari ini. Waduh, itu udah bersyukur banget. Nah, kamu cara meninggalkan narkoba itu sendiri seperti apa? Benar-benar ninggalin? Ya, di Indonesia saya baru bisa lepas dari narkoba, fully, totally. Itu karena ya lebih ke kesadaran diri ya. Pada saat sudah healing? Sudah, belum. Waktu itu masih belum. Belum healing? Belum healing. Jadi 3 tahun pertama di Indonesia, semua yang saya lakukan gagal. Saya habis uang, jual apartemen, saya harus pindah ke kosan, tinggal di kosan yang luas kamarnya itu kurang lebih hampir sama seperti sel penjara. Nah, di situ saya banyak merenung dan mengintrospeksi diri. Ya, ini ada apa? Kok 3 tahun di Indonesia ini semua yang saya lakukan gagal, tidak ada yang berhasil. Nah, kembali lagi sebelum reconciliation itu sama my parents ya. Jadi di situ ya saya mencari. Akhirnya kamu mencari masalahnya di mana ya? Dapat ya. Iya, sama orang itu. Tua, ternyata yang kamu cari adalah cinta dan kasih sayang. Pemberesan sih. Di situ saya lakukan pemberesan. Memaafkan. Ya. Memaafkan semua yang terjadi ya. Iya. Oke, guys, itu tadi ya cerita yang luar biasa. Ini masih part 1, tunggu ya ada part 2-nya. Tapi yang bisa kita ambil maknanya apa? Jadi seorang anak itu memang membutuhkan namanya cinta dan kasih sayang dari orang tuanya secara fulfill.
Kalaupun orang tuanya ingin mendidik anaknya, perlakukanlah dengan teknik komunikasi yang tepat agar anak paham kalau kenapa ia harus ditempatkan di posisi tertentu, gitu loh. Misalnya di asrama dan lain-lain. Kasih penjelasan dan komunikasi tetap intens. Begitu lepas anak salah persepsi bahwa orang tua tidak menyayanginya, maka muncullah asumsi-asumsi orang tua nggak peduli sama saya, orang tua nggak care sama saya, semua saya sendiri. Pada saat pencarian sendiri, yaitu kasih sayang orang tua tidak dapatkan, ia mencari di luar. Ia mencari perhatian dari dunia luarnya. Maka berbagai macam cara yang dilakukan, diantaranya seperti tadi menjelaskan bahwa ia mencari dengan ada teman gangster, kemudian mencari bahagia. Padahal bahagia itu pada saat ditemukan adalah dengan diterima oleh orang tua, fulfill love-nya yang dicari. Nah, kemudian pencarian demi pencarian yang belum juga ada solusinya hingga berada di penjara, kemudian akhirnya berada deportasi dan mengalami sakit kelenjar. Kalau kamu tahu kelenjar itu sangat berpengaruh dengan rasa yang disebut dengan kesedihan. Karena kenyanya adalah imunitasnya akan mengalami penurunan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesedihan karena ada sedih yang dirasakan sejak kecil. Begitu selesai masalah dengan orang tua, memaafkan orang tua, menerima dirinya, menerima kondisi dirinya, maka perubahan dalam hidup. Karena yang dicari manusia, kebahagiaan adalah kasih sayang dari orang tua. Penting untuk orang tua bisa mempelajari pembahasan hari ini sehingga bisa mengambil maknanya, karena anak Anda adalah produk masa depan Anda. Terimalah mereka, sayangilah mereka, dan berikan cinta kasih buat mereka. Terima kasih Mike. Thank you. Thank you, dan selalu jauhi narkoba. Say no to drugs. Oke. Ya kan? Bareng-bareng yuk. Oke. Say no to drugs. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.